Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Quran sebagai kitab suci umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita membaca kandungan ayat-ayatnya, sejatinya Al-Quran mengajarkan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi umat yang toleran. Toleran dengan umat lain, lebih-lebih lagi dengan internal umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan keimanan sekalipun, sesuatu yang benar salahnya itu sangat jelas sekali. Al-Quran mengajarkan kita dalam hal ini untuk bersikap toleran. Sebutlah kalau kita membaca potongan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang mau beriman, maka hendaklah dia beriman. Barang siapa yang memilih untuk kufur, maka biarkan dia dengan kekufurannya. Betapa tolerannya Al-Quran kalau kita membaca ayat ini, bahkan berkaitan dengan keimanan, walaupun dalam banyak ayatnya jelas-jelas Al-Quran sering sekali mengancam mereka-mereka yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman dengan perkara-perkara keimanan yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok paripurna dari kalangan manusia yang mengaplikasikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dalam kehidupan nyata. Makanya ketika Al-Quran adalah kitab suci yang mengajarkan kita manusia untuk bersikap toleran, sejatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia paripurna yang mengamalkan nilai-nilai toleransi yang diajarkan oleh Al-Quran. Kapasitas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok manusia yang toleran itu bisa kita baca baik itu melalui perkataan-perkataan beliau maupun melalui sikap-sikap yang beliau perlihatkan di hadapan para sahabatnya. Sebutlah kalau kita membaca satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu bersabda, "Ahabbud dini ila Allahi al-hanifiyatus samha." Agama yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang mengajarkan penganutnya tauhid. Agama yang mengajarkan penganutnya untuk bersikap toleran. Jelas sekali membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bahwasannya ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan ajaran yang penuh dengan nilai-nilai toleransi, dan beliau adalah sosok Nabi yang sangat toleran. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menegaskan akan hal ini, di mana dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithtu bil hanifiyyati samhati." Bahwasanya beliau diutus
beliau diutus untuk mengajarkan umatnya al-hanifiyah as-samha, nilai-nilai ketauhidan dan nilai-nilai toleransi. Demikian sejumlah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menguatkan kita betapa beliau adalah sosok nabi yang toleran. Tidak mengherankan pernyataan ini terlontar dari beliau karena kitab suci yang diturunkan kepadanya. Kitab suci yang beliau sampaikan kepada umatnya adalah sebuah kitab suci yang penuh dengan nilai-nilai toleransi. Pada tataran perbuatan, sejumlah riwayat pun menginformasikan kepada kita sikap toleran yang diperlihatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam menyikapi perbedaan di antara para sahabat beliau. Pasca perang Ahzab, ada satu perintah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau, la yusalliyanna ahadun al-'asra illa fi bani Quraidah. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau, jangan ada satu dari kalian yang salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Dalam perjalanannya para sahabat, mereka sudah memasuki waktu asar dan mereka belum sampai di perkampungan Bani Quraidah. Di sinilah para sahabat berbeda pendapat. Ada sekelompok sahabat mereka yang kekeh untuk melakukan salat asar di awal waktu, sehingga mereka pun melakukan salat asar walaupun mereka belum sampai di perkampungan Bani Quraidah. Sekelompok sahabat yang lain mereka memahami perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas secara letterlock. Mereka tidak melakukan salat asar kecuali ketika mereka sudah sampai di perkampungan Bani Quraidah sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, walaupun mereka tidak melakukan salat asar di awal waktu. Berkaitan dengan perbedaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas, perbedaan ini kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sikap yang diperlihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perbedaan para sahabat beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan satu kelompok dan kelompok yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan setiap sikap yang diperlihatkan oleh para sahabat beliau dalam hal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentolerir baik itu pendapat sahabat yang melakukan salat asar di tengah perjalanan sebelum mereka sampai di perkampungan Bani Quraidah, maupun pendapat sekelompok sahabat yang lain mereka yang melakukan salat asar di perkampungan Bani Quraidah. Sikap toleran yang diperlihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini sejatinya itu yang ditauladani oleh para a'immatul madahib. Imam-imam madhab, tidak ada satupun di antara mereka yang bersikeras bahwasanya pendapatnya adalah pendapat yang paling benar, tidak ada. Bahkan kalau kita membaca sebuah pernyataan yang terlontar dari salah satu dari imam madhab, dalam hal ini adalah Imam Malik. Dalam sebuah pernyataan beliau, Imam Malik berkata, innama ana basyarun usibu wa ukhti. Sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Bisa benar, bisa juga salah. Demikian kata Imam Malik dalam sebuah pernyataan beliau, fa'aridu qawli 'ala al-kitab was sunnah. Kata Imam Malik, berkaitan dengan pendapat-pendapatku silahkan kembalikan kepada Alkitab, Al-Quran, silahkan kembalikan kepada As-Sunnah, hadis Rasul. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ambillah.
Tetapi kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, jangan kalian ambil pendapatku. Demikian Imam Malik dalam sebuah pernyataannya yang jelas-jelas pernyataan ini menunjukkan ketawaduan beliau. Sikap fanatik tentunya tidak akan itu terlahir dari diri seorang yang memahami betul ajaran agama Islam. Sebuah ajaran yang mengajarkan umatnya untuk bersikap toleran. Kalau saja Al-Quran sebutlah merujuk kepada ayat di atas, memberikan semacam toleransinya, bahkan berkaitan dengan masalah keimanan yang jelas-jelas mana yang benar dalam hal ini dan mana yang salah, maka tentunya kita lebih dituntut lagi untuk bersikap toleran ketika terjadi perbedaan di antara sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan yang terjadi di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbedaan yang tidak ada kaitannya dengan masalah keimanan. Perbedaan hanya seputar masalah fikih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengingatkan kita bahwasanya ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di antara umatku adalah sebuah rahmat. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu, maka semestinya perbedaan yang terjadi di antara internal umat Islam hendaknya dipahami sebagai sebuah keberagaman yang ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui keberagaman tersebut. Jangan cepat-cepat menyalahkan saudara kita hanya disebabkan karena permasalahan perbedaan pada hal-hal yang itu bukan prinsipi dalam agama. Jangan mudah-mudah kita membid'ahkan perbedaan. Jangan mudah-mudah kita membid'ahkan saudara seiman kita hanya disebabkan karena perbedaan pada masalah-masalah fikih. Lebih-lebih lagi jangan sampai kita mudah-mudah mengkafirkan, menyatakan bahwasannya saudara kita telah keluar dari Islam dengan menuduhnya sebagai orang yang sudah keluar dari ajaran agama Islam hanya disebabkan pada perbedaan-perbedaan yang ini tidak ada kaitannya dengan masalah keimanan. Al-Quran mengajarkan kita untuk bersikap toleran bahkan pada hal-hal yang ini sudah jelas-jelas mana yang benar, mana yang salah. Ini sudah jelas-jelas berkaitan dengan masalah keimanan. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pada ayat di atas berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang mau beriman, hendaklah dia beriman. Barang siapa yang memilih untuk kufur, karena itu sudah menjadi pilihannya, maka biarkan dia dengan kekufurannya. Pada ayat yang lain, Al-Quran pun mengingatkan kita, jangan karena kebenaran yang kita yakini dalam hal ini adalah agama Islam, kemudian kita memaksa orang untuk memeluk ajaran agama Islam. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwasanya ayat ini diturunkan berkaitan dengan seorang Ansar. Dia punya 2 anak. Sebelum kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2 anak ini telah menyatakan dirinya menjadi bagian dari orang Nasrani. Singkat cerita, di kemudian hari kedua anak ini datang ke kota Madinah bersama sekelompok orang dari kalangan pedagang. Mereka datang ke kota Madinah. Orang tua dari kedua orang ini mengetahui kedatangan 2 putranya. Dalam riwayat itu disebutkan orang tua ini kemudian memaksa kedua putranya ini untuk memeluk ajaran agama Islam. Dalam riwayat itu disebutkan orang tua dari kedua orang ini
mengatakan saya tidak akan melepaskan kedua anak saya sampai keduanya menyatakan keislamannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan sikap seorang Ansor yang memaksa kedua putranya untuk memeluk ajaran agama Islam, inilah firman Allah Subhanahu wa taala di atas yang berbunyi la ikraha fid din, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guna meluruskan sikap yang tidak bijak, sikap yang tidak toleran yang diperlihatkan oleh orang tua tadi kedua-dua putranya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.